Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Torres Prakoso dari Prodi 3 TLM, kelas reguler B dengan NIM P133434141108. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Berdenotasi dan berkonotasi. Denotasi merupakan kata yang tidak mengandung makna tambahan. Contoh, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata memanjatkan berkonotatif. Konotasi merupakan kata yang memiliki makna tambahan, perasaan tertentu, atau nilai rasa tertentu. Contoh, tulisan Anda belum memenuhi persyaratan yang ada. Kata memenuhi persyaratan berdenotatif, bersinonimi, dan berantonimi. Bersinonimi adalah berarti sejenis, sepadan, sejajar, serumpun, dan memiliki arti yang sama. Contoh, kata hamil, mengandung, dan bunting memiliki arti yang sama. Berantonimi. Berantonimi berarti tidak sama, saling bertolak belakang. Kata berantonimi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Antonomimi kembar, menunjukkan pada perbedaan antara dua entitas kebahasaan. Contohnya, panas dan dingin. 2. Plural. Ciri pokok antonim jenis ini adalah bahwa penegasan terhadap anggota tertentu akan mencakup penyangkalan setiap anggota lainnya secara terpisah. Contohnya, kelas tumbuhan, kelas buah-buahan. 3. Gladual. Antonim yang merupakan penyimpangan dari antonim dual atau antonim kembar. Contohnya, setengah kaya dan lumayan kaya. 4. Rasional. Bentuk kebahasaan yang dianggap berantonim itu memiliki relasi kebalikan. Contohnya, antara guru dan murid. Kata bernilai rasa. Diksi mengajarkan pemilihan kata yang memiliki rasa, walaupun kadang kata baku lebih tidak memiliki rasa. Contoh, kata perempuan dan wanita. Ada yang mengatakan kata perempuan kurang memiliki rasa dibandingkan kata wanita. Kata konkret dan abstrak. Kata-kata yang menunjukkan pada objek yang dapat dipilih, didengar, dirasakan, diraba, atau dicium, atau dengan kata-kata yang dapat dirasakan dengan indera. Contoh, kata meja dan kursi merupakan kata konkret, sedangkan kata pendidikan dan pembodohan, juga kemiskinan dan kepandaian merupakan kata abstrak. Kata keumuman dan kekhususan. Kata umum adalah kata yang perlu dijabarkan dengan kata-kata yang bersifat lebih khusus. Contoh, kata umum. Kata banyak korban. Contoh, kata khusus. Kata korban terdiri dari 100 perempuan, 50 remaja, dan 20 anak-anak. Kelugasan kata. Lugas artinya apa adanya. Tembak langsung atau to the point. Langsung mengenai tujuan atau makna dari kata. Contoh, kata senggama memiliki makna langsung dibandingkan dengan kata berhubungan badan. Penyempitan kata dan peluasan makna kata. Penyempitan makna kata terjadi ketika apabila dalam kurun waktu tertentu, makna dari katanya bergeser dari kata yang awal luas menjadi sempit. Contoh, kata biung dulu berarti ibu, namun sekarang sering digunakan untuk panggilan kepada pembantu rumah tangga. Keaktifan dan kepasifan kata. Kata aktif adalah kata yang subjeknya melakukan pekerjaan atau predikat. Kata aktif diawali dengan imbuhan me di depan kata. Contoh, Jarwo memarahi Sopo. Kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Kata pasif diawali dengan imbuhan di depan kata. Contoh, kangkung dimasak sari. Berameliorasi dan peorasi. Ameliorasi atau pendinggian makna adalah
Perubahan makna dari yang lama ke yang baru ketika bentuk baru lebih memiliki nilai rasa. Contoh, buta menjadi tunanetra. Peorasi atau penurunan kata adalah perubahan makna dari yang baru ke makna yang lama. Contoh, pramuniaga menjadi pelayan toko. Kesenyawaan kata. Kata yang satu dengan yang lain itu berhubungan erat, lekat, dan tidak dapat dipisahkan oleh alasan apapun. Pengabaian bentuk-bentuk idiomatis menjadi bahasa ilmiah rusak. Contoh, bentuk sesuai dengan dan disebabkan oleh. Banyak yang menyimplikasikan bentuk sesuai dengan hanya dengan kata sesuai. Kebakuan dan tidak kebakuan kata. Diksi mengajarkan pilihan kata yang tepat. Bentuk baku bahasa membuat bahasa Indonesia semakin bermartabat dan bahasa yang bermartabat lazimnya akan banyak digunakan oleh masyarakat. Contoh, abjad baku dan abjad tidak baku. Peristilahan diksi. Istilah didefinisikan sebagai kata atau gabungan kata yang dapat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang kehidupan dan cabang ilmu pengetahuan tertentu. Khusus, contoh, kata peretas yang memiliki arti orang yang mengakses komputer orang lain tanpa izin, biasanya dengan bantuan teknologi komunikasi. Umum. Contoh, kata cita-cita yang memiliki arti keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Kasus diksi. Di sini adalah beberapa contoh kasus diksi yang benar dan yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.